welcome back to my YouTube channel. Jadi video kali ini aku bakal menepati janji aku, yaitu aku bakal bikin video brush collection. Nah, jadi di sini aku bakal jelasin apa aja yang brush aku punya. Terus kalau sebisa mungkin kalau produknya masih ada, aku bakal taruh link pembeliannya di description box di bawah. Tapi karena sebagian juga ada yang udah lama, jadi emang aku udah cari-cari gak ada, jadi ya aku cuman review aja gitu ya. Oke, jadi kalau penasaran apa aja barangnya, kita cek di serial. Oke, jadi sebelum kita masuk ke brush apa aja yang aku punya, kita pertama kali yaitu harus punya wadahnya dulu. Nah, jadi seperti kalian tahu kalau kamar aku ini kan temanya kayak warna monokrom ya, antara hitam, putih, dan abu-abu. Dan di sini karena vanity itu warna putih, jadi aku pakai kayak keranjang tempat tulis gitu, tempat alat tulis maksudnya. Ini dari IKEA yang Almhout. Terus sebenarnya nggak cuma warna silver aja, tapi ada warna putih, tapi aku pilih warna silver atau abu-abu ini. Menurut aku ini karena dari besi gitu ya, jadinya lebih awet dipakai, terus harganya juga murah, kayak 25.000 dapat 2 gitu. Terus gak cuma itu, tapi dia estetik juga ya. Jadi ini tempat atau rumahnya si brush yang aku punya. Terus selanjutnya yaitu barang yang gak kalah penting untuk brush makeup, yaitu adalah jaring-jaring. Nah, aku seumur-umur belum pernah sih kayak sengaja gitu beli jaringnya doang, tapi kadang kan kalau ada yang satu set gitu udah dapet jaringnya ya, kan bentuknya panjang. Nah, aku biasanya suka gunting, terus jadinya bisa dibagi dua gitu. Nah, jadi ini fungsinya apa? Si fungsi jaring ini tuh penting banget ya buat kita yang punya brush makeup gitu, karena setelah si brush makeupnya kotor terus kita cuci, otomatis kan kayak kita tuh pengen bentuk brushnya tuh awet ya, jadi nggak kemana-mana gitu, bentuknya benar-benar kayak sesuai sama aslinya. Nah, jadi si fungsinya si jaring ini tuh biar bentuk brush makeup itu tuh tetap sama ya. Jadi ini dipakainya pas keadaan udah beres dicuci terus udah kering, dipakein jaring, dan selama masih belum dipakai masih pakein jaring. Oke, kayak gitu. Nah, terus sedikit tips untuk merawat si brush makeup, yaitu aku biasanya cuci cuman pakai sabun batangan aja, kayak merek apapun itu, kayak Lifebuoy, pokoknya sabun batangan. Tapi ya emang khusus aku pakai buat nyuci brush, karena aku emang gak pernah pakai sabun yang khusus buat brush, karena menurut aku kayak sama aja dan mahal banget harganya. Jadi kita ya irit-irit aja, yang penting bersih ya. Dan aku juga udah pernah nyobain sabun Sunlight yang kayak gitu-gitu, terus pakai sabun cair gitu, pokoknya lebih efektif dan lebih irit juga kita pakai sabun batangan aja. Nah, untuk ngejemurnya aku dulu udah pernah bikin video tips buat ngejemur brush, karena ngejemur brush makeup itu jangan sembarangan. Jadi kalau sembarangan dan airnya tuh masih di dalam si brushnya, nanti bisa bikin bulu dari brush makeupnya tuh cepat rontok. Nah, atau juga kalian tuh bisa punya alat yang kayak gini ya, ini tuh buat ngejemur brush, jadi lebih rapi, dan juga nanti si airnya tuh bakal turun terus karena kan posisinya dia ke bawah kayak gitu. Oke, jadi itu dia seputar brush makeup, dan sekarang saatnya kita liatin brush makeup yang aku punya. Oke, jadi kita mulai dari brush makeup yang sebenarnya ini kualitasnya kurang bagus. Jadi kenapa aku punya brush yang kayak gini? Jadi biasanya brush yang kualitasnya kurang bagus kayak gini aku tuh pakai buat ngaplikasiin face painting. Jadi aku nggak akan sayang-sayang gitu pakainya, walaupun aku kayak pakai warna macam-macam, karena mau face painting mau eyeshadow berwarna tuh agak susah ya buat nyucinya. Jadi aku pakai brush yang biasa aja. Contohnya kayak gini, ini pasti kalian sering lihat iklan-iklannya ya. Aku kurang tahu sih tepatnya jumlahnya berapa gitu, tapi ini aku lagi punya sekarang, takut itu ada yang hilang tapi aku gak sadar gitu ya. Pokoknya yang ini tuh ada yang warna gagangnya hitam, terus ini tuh silver. Terus ini tuh lebih ke kabuki gitu, malahan ini tuh lumayan rontok juga. Jadi ini aku nggak rekomendasiin buat kalian yang emang nggak butuh banyak brush, karena brush yang gini kalau kalian yang pencinta makeup banget, yang suka face painting, suka main warna, ya kalian bisa punya brush yang kayak gini. Oke. Terus selanjutnya juga ada yang hampir mirip-mirip, tapi menurut aku lebih lumayan gitu kualitasnya daripada yang warna hitam silver tadi, yaitu yang pink rose gold. Ini aku kayaknya punyanya cuman yang bagian eye brushnya doang, tapi ini lumayan sih karena lebih bagus, jadi nggak begitu rontok. Mungkin karena lebih kecil juga ya ukurannya, jadinya udah lumayan banget sih ini untuk ngaplikasiin eye makeup. Terus juga banyak brush yang kita butuhkan ya, kayak blending brush ini ada, jadi nggak semuanya flat brush. Ini udah lumayan banget untuk eye brush. Yang selanjutnya hampir mirip-mirip ya, kayak brush yang kecil gitu, yaitu perpaduan warna hitam dan juga ininya tuh besinya tuh warna rose gold. Oke, jadi ini aku udah lama sih belinya, jadi aku gak nemu lagi ya link pembeliannya. Ini yang fresh brushnya ada 3,
Tapi ini juga lumayan sih kualitasnya, nggak separah yang hitam silver tadi. Nah ini tuh emang banyak di eye brushnya kayak gini, terus juga hampir sama-sama kayak kualitasnya yang warna itu. Jadi kayaknya sih kayak beda-beda warna aja, tapi ya serupa tuh kayak gini. Kalau ini juga lumayan halus gitu brushnya. Nah ini kan kayak berwarna-berwarna gini karena aku memang pakai brush kayak gini tuh khusus untuk yang face painting atau eyeshadow yang berwarna. Terus yang selanjutnya ada ini brush set kedua aku ya, karena yang pertama ya aku belinya yang kayak yang di pasar gitu, tapi ini aku inget banget ini yang kedua yaitu brush set Hello Kitty. Waktu zaman itu benar-benar viral guys, jadi kayak terkenal di mana-mana, orang pada beli gitu. Terus ini tuh nggak cuman Hello Kitty doang, waktu zamannya ada juga yang Doraemon. Nah kalau kalian ingetnya kayak gitu. Terus tapi ini sebenarnya waktu itu udah cocok banget ya untuk bener-bener pemula. Dan harganya sekarang udah murah banget. Dulu aku beli 70.000 seset sama kalengnya gitu. Sekarang udah 20.000 ya, murah banget. Tapi dia tuh ada lengkap gitu loh, ada panduannya, karena di setiap brushnya ada tulisannya ini tuh buat apa. Nih kayak ini tuh ada tulisan face. Tapi aku ini udah sisa satu dan yang lainnya udah rusak dan entah kemana gitu. Jadi aku rekomendasiin banget buat kalian yang bener-bener pemula, remaja, kayak masih sekolah gitu misalnya pengen punya brush makeup, mungkin ini bisa kalian punya. Terus yang selanjutnya yaitu aku punya dari Minimally. Nah ini rada premium ya, rada eksklusif. Aku nyimpen tasnya di atas, pokoknya ini ada tas gitu seperti biasa ya, kayak tempat brush makeup yang ada sekatnya satu persatu. Nah kalau ini tuh tipe brush yang kabuki. Nah jadi kabuki brush itu adalah brush yang benar padat, jadi bukan yang fluffy gitu, tapi benar-benar padat kayak gini. Ini bisa kalian lihat isinya kayak padat-padat kan, buntet-buntet gitu ya. Dari itu udah dapat jaringnya ya, dan aku potong-potong biar dibagi-bagi. Nah jadi ada 10 pieces dan ada tasnya. Untuk face brushnya ada 5 dan eye brushnya ada 5 ya. Karena emang dia tipe kabuki brush, jadinya tuh walaupun eye brush tapi dia itu brushnya masih gede-gede gitu, jadi bisa buat highlighter atau yang lainnya ya, karena ukurannya cukup besar. Terus untuk kelembutannya lumayan, nah kayak gini benar-benar halus. Terus yang bikin beda dari brush ini yaitu terletak keunikannya dari si gagangnya. Ini bisa kalian lihat sendiri, ini si gagang itu ada kayak nekuk gitu di bagian pinggirnya, jadi mungkin kayak buat kita letakin jempol kita di sini, jadi biar lebih nyaman gitu. Itu adalah poin plus dari brush Minimally Cosmetic ini. Oke, brush yang selanjutnya yaitu yang waktu itu juga rame pada saatnya ya, bahkan aku kayak sempet jadiin si brush set ini sebagai giveaway juga, karena si brush ini tuh lebih bagus lagi buat yang pemula gitu. Jadi kayak tingkatannya dari si brush Hello Kitty tadi, karena kan ini bentuknya lebih panjang ya, jadi kayak lebih bagus aja dipegangnya gitu, bukan yang pendek-pendek. Terus dia juga lumayan lengkap. Nah jadi aku juga ini ada yang hilang kayaknya ya, satu. Jadi dia ada yang kabuki brush gitu, foundation flat brush, sama yang bulat juga ada. Terus ada yang pendeknya gini, terus ada contour brush ya, atau nggak bisa buat blush on juga. Ada buat highlighter brush, ada foundation brush, dan eye brushnya tuh lumayan lah untuk pemula, jadi kayak cukup banget lah tuh variannya ya. Bisa ada pencil brush, spoolie brush, terus ya kayak gini-gini, cuman nggak ada spoolie brush aja. Jadi ini juga ada tasnya gitu kayak sarungnya, dan ini tuh kayak namanya tuh bambu brush ya. Jadi ini lumayan banget. Oke, terus yang selanjutnya ini lebih ke estetik gitu, cuman sebenarnya warnanya nggak masuk ke kamar aku ya, karena bisa kalian lihat sendiri warnanya pink, dan tapi di bawahnya tuh atau di gagangnya tuh ada kayak glitter gitu, tapi ini nggak bergerak ya. Terus ini tuh brushnya yang simple tapi ada spoolie brushnya. Nah spoolie brush ini tuh penting banget sih guys, jadi buat gambar alis ya dan merapikan alis. Terus ya emang nggak selengkap sih, jadi ini tuh nggak ada buat blush brushnya, karena ini buat bedak ya, yang otomatis gede banget tuh kayak gini. Jadi ini kurang lengkap sih, jadi aku lebih rekomendasiin yang si brush bambu tadi, atau kecuali kalian bisa beli dua-duanya. Oke. Yang selanjutnya yaitu yang ini, yang bentuknya tuh kayak segitiga, segi empat ya, maksudnya kayak gagangnya tuh unik gitu. Terus warnanya rose gold. Kalau ini tuh halusnya lebih halus daripada yang sebelumnya, benar-benar halus banget. Dan ini kan brushnya warna pink ya, jadi aku juga agak sayang-sayang buat pakai. Terus kalau ini eye brushnya sedikit banget sih guys, nah jadi kayak cuman gini doang. Terus ini ada satu brush yang unik bentuknya, yaitu dia itu kayak segitiga gini. Jadi ini biasanya buat dipakai di bawah mata gitu, tapi itu jarang ditemuin di
brush set biasanya. Yang selanjutnya aku punya dari set yang Beauty Big Bang. Ini dia gagangnya warna hitam dan yang besinya ini warna rainbow ya. Aku gak tau sih masih dijual atau enggak. Pokoknya ini tuh emang gak lengkap juga ya. Jadi kayak face brushnya cuma 3 ya, kayak contour, blush sama foundation yang flat gitu. Terus juga eye brushnya cuma gini doang. Jadi ini aku kurang rekomendasiin karena kurang komplit ya. Nah terus produk yang selanjutnya yaitu mungkin adalah salah satu favorit aku, yaitu dari Focallure brush set yang isinya kalau nggak salah 10 pieces, dan dia tuh ada pouchnya gitu kayak dompet gitu bentuknya. Dan ini menurut aku worth it untuk dibeli karena udah lumayan lengkap gitu walaupun nggak ada spoolie brush. Yang pertama ini ada fan brush ya, fan brushnya yang ukuran besar. Terus juga eye brushnya udah cukup banget, dia ada bentuk yang lain dari biasanya kayak flat gini tapi fluffy. Terus ada yang concealer brush, ada fluffy ya, ada yang miringnya juga. Terus ada foundation yang flat. Ini powdernya ya, brush powdernya favorit aku banget karena dia tuh sehalus itu dan setebal itu loh bulunya, tapi kayak lembut banget gitu. Terus ada yang buat blush onnya juga nih, tuh kayak fluffy banget kan. Dan untuk highlighternya juga, dan ini bisa dipakai buat bedak di bawah mata. Jadi aku rekomendasiin si blush Focallure ini kalau kalian yang mau sekaligus lengkap gitu. Oke, terus yang selanjutnya aku punya set yang agak lumayan, harganya juga lumayan lebih mahal ya, tapi emang sebanding sama kualitasnya, yaitu dari Perfect Diary ya. Brush setnya kalau nggak salah ada 10 pieces, cuman kayak berserakan di mana-mana ya. Dia itu lebih mewah lagi karena dapet kayak pouchnya gitu. Nah yang kayak gini, nah ini kan bisa kita pakai buat nyimpen brushnya juga, tapi aku nggak pakai ya. Tapi ini kayak lebih mahal kelihatannya gitu, padahal emang bukan yang jutaan guys, bukan. Ini lumayan mahal, 300.000, tapi buat aku lumayan mahal sih. Dan ini juga kayak bagus kan kalau buat dikadoin kayak gitu. Tapi emang walaupun harganya lumayan mahal, tapi emang kualitasnya bagus banget ya. Jadi kayak ini nih, si face brushnya bener-bener halus banget sih, kayak beda sama brush yang aku punya yang lainnya. Pokoknya benar-benar halus, nggak akan nusuk sama sekali ke wajah. Terus juga bentuk-bentuknya itu unik-unik gitu dari brush biasanya. Dan di setiap gagangnya juga ada keterangannya. Pokoknya kayak brush yang bagus itu pasti di gagangnya tuh ada nama-namanya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada brush set yang berapa ya, jumlahnya lumayan banyak, 20-an. Cuman sayangnya aku udah nggak menemukan si linknya karena nggak tahu udah hilang gitu tokonya guys. Tapi sebenarnya ini lumayan banget sih karena dia dapatnya super duper banyak. Jadi ini tuh kayak buat profesional makeup ya, kayak buat makeup artis yang belum mahal banget gitu. Harga makeupnya ini sesuai banget sih karena udah mau kayak banyak banget ya, dan beda-beda gitu bentuknya. Terus lumayan bagus. Cuma sayangnya aku udah gak menemukan linknya, jadi udah susah. Tapi aku inget kalau nggak salah namanya tuh Gu Anyulan ya, jadi kayak brand Cina gitu. Nah jadi aku bukain dulu biar kalian lihat ya. Oke, jadi ini seperti biasa ya, ada flat foundation, terus juga brush yang fluffy-nya tuh banyak nih buat bedak, buat blush on itu kayak ada 3 pieces kayak gini. Terus yang kecil-kecilnya juga tuh kayak gini tuh. Terus ada yang 2 gradasi gini, ini biasanya dipakai buat produk makeup yang liquid kayak gini. Terus ada yang buat contour. Terus ini juga lihat eye brushnya sebanyak apa, banyak banget. Jadi dari yang flat, dari yang fluffy, dari yang kecil sampai yang besar. Ada concealer brush juga sampai yang kecil banget gitu, cuman ini udah rusak. Buat eyeliner gitu ada semuanya di sini ya. Aku rekomendasiin banget buat kalian yang mungkin makeup artis atau beauty vlogger ya, kalian bisa beli yang ini aja karena udah banyak banget isinya. Terus ada yang terakhir yaitu ini juga hampir mirip-mirip, cuman nggak sebagus yang barusan sih menurut aku kayak pilihannya. Nah jadi ini adalah brush bamboo set yang kalau nggak salah isinya yang 20-an, aku bukan pilih yang 30-an. Dan itu ada tasnya seperti biasa ya, tas brush yang satu persatu gitu. Cuman sayangnya dia itu variannya kurang, jadi lebih banyak yang flat dibandingkan yang fluffy gitu. Jadi ini aku bener-bener pakai buat ngetap doang karena dia emang nggak ada, bahkan buat ngeblend eyeshadow tuh nggak ada, semuanya pada flat kayak gini ya. Jadi ya emang ini kurang sih, aku nggak begitu rekomendasiin karena kayak brush gedenya tuh setipis ini, nggak ada yang fluffy gede banget, nggak ada.
Cuman dia ada fan brush yang kecil, terus ada sikat alis yang kayak zaman dulu gini ya kan, tapi ada juga yang spulinya, jadi kayak gitu. Ada yang ketinggalan guys, jadi aku punya beberapa brush yang agak menyimpang alias memang bukan buat wajah halusnya, yaitu brush face painting. Nah ini kan kalau yang ini kayak brush yang dapat dari bedak atau yang lainnya ya. Tapi di sini aku punya brush dari Joico, ini ya emang aslinya buat ngelukis, tapi aku pakai brush ini tuh buat pakein face painting, karena kan face painting tuh jadi kayak lengket banget ya. Dan ini tuh brushnya kasar kan, jadi kayak langsung keambil. Terus juga kayak bentuk-bentuknya ada yang lebih kecil gitu kayak ini. Jadi aku pakai brush buat ngelukis di kanvas untuk dipakai di wajah. Sebenarnya jangan sih karena lebih menusuk, tapi ya aku memang butuh brush yang sekecil ini karena di brush set biasa tuh nggak ada brush yang kecil banget kayak gini. Terus ada brush juga yang harus kalian punya, karena si spoolie brush gini tuh ada dijual terpisah, jadi kalian nggak harus beli yang set kalau mau yang spoolie brush kayak gini. Jadi ini kayak dijual satuan juga ada. Biasanya ada yang ukuran besar atau ukuran kecil. Jadi di bagiannya tuh ada yang spoolie brush dan yang satu lagi tuh yang angle brushnya. Hai guys, jadi sebenarnya menurut aku ya, kalau selama ini aku makin lama mengenal makeup, ternyata si brush makeup yang kita pakai juga mempengaruhi hasil makeup kita. Jadi sebenarnya brush yang mahal pun kayak jadiin sebagai investasi aja, apalagi buat kita yang mungkin jadiin makeup tuh jadiin pekerjaan gitu. Jadinya sebenarnya nggak salah sih punya brush yang lumayan pricey ya, dan kualitasnya lebih bagus karena ya emang mempengaruhi hasil makeupnya. Tapi yang buat kalian yang kayak buat sendiri aja dan lebih mau ngelatih kelatihan tangan dulu gitu, mau ngeluisin tangan buat makeup, kan bisa pakai brush yang biasa dulu aja gitu. Oke, jadi segitu dulu aja video dari aku. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Kalau kalian suka sama video ini, like videonya. Kalau bisa subscribe untuk channel aku, subscribe sekarang juga untuk tahu video-video selanjutnya. Jangan lupa juga follow Instagram aku @primadita. See you on my next video. Bye.